Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Zaini, NIM 120380117 dari program studi Desain Komunikasi Visual TPB 59 Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Pada video kali ini, video akan dibagi menjadi dua segmen, yaitu yang pertama adalah penjelasan tentang flowchart dan juga algoritma pemrograman, lalu yang kedua adalah demo tentang program yang akan dibuat. Mari kita mulai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dan juga algoritma pemrogramannya terlebih dahulu. Untuk program pertama yaitu menghitung seluruh volume bangun ruang. Nah, berikut adalah flowchart yang saya buat. Flowchart ini sangat-sangat panjang. Di sini adalah bagian deklarasi dan juga pemilihan menu utama, kemudian percabangan-percabangan yang terjadi sangat panjang sekali dan juga terdapat perulangan do di sini. Namun di sini bisa saya simpulkan atau bisa saya simpelkan menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan versi yang sederhana dari flowchart yang sebelumnya, namun memiliki fungsi yang sama. Baiklah, kita berusaha terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikan beberapa variabel untuk menghitung volumenya, yaitu terdapat volume balok, prisma, limas, tabung, kerucut, bola, dan juga kubus serta volume dasar. Lalu saya akan mendeklarasikan nama. Jadi setiap user yang akan menggunakan program ini akan mengetikkan nama dia. Jadi nama dia akan tampil nanti di layar. Lalu yang kedua adalah saya mendeklarasikan tentang perulangan. Jadi setelah program selesai, program akan meminta pengguna untuk mengulang program yang dijalankan atau tidak dengan menggunakan perintah ya atau tidak. Lalu saya mendeklarasikan juga utama, itu maksudnya untuk kembali ke menu utama. Jadi setelah program selesai, terus ada perulangan, apakah Anda ingin mengulang? Misal dia ya atau tidak. Kalau ya berarti dia akan mengulang program sebelumnya. Kalau tidak, dia akan dimintai keterangan lagi untuk kembali ke menu utama atau tidak. Lalu saya di sini mendeklarasikan pilihan. Nah, pilihan di sini yaitu untuk memilih. Saya ingin menghitung volume apa ya? Volume balok, prisma, atau limas, atau tabung, atau kubus dan lain sebagainya. Jadi di sini saya mendeklarasikan pilihan nanti ada menu, misalnya menu 1 itu balok, 2 prisma, 3 limas. Nah, pengguna akan memilih 1, 2, 3 sampai 7 gitu. Lalu saya mendeklarasikan panjang, lebar, tinggi, alas, luas alas dan lain sebagainya. Dan pi juga saya deklarasikan di sini. Kemudian saya masukkan nilai pi-nya yaitu 3,14. Lalu berikutnya ini yang saya bilang tadi yaitu output. Silahkan input nama kamu. Berarti misalnya kalau kamu menggunakan program ini, maka kamu akan menginputkan nama kamu. Kemudian nama tersebut akan tampil di bagian menu utama. Nah, lalu program akan meminta pengguna untuk memilih menu-menunya, yaitu adalah 1 volume kubus, 2 volume balok, 3 volume prisma, lalu 4 volume limas, dan 5 volume tabung, 6 dan juga volume kerucut, dan 7 volume bola. Lalu pengguna akan melakukan pilihan. Misalnya saya akan memilih memilih menu pertama, berarti saya akan lanjut ke menghitung volume kubus. Tapi apabila di sini ada perulangan while. Jadi apabila pilihan lebih dari 7, maka pilihan tidak tersedia. Artinya
pengguna tidak bisa menginputkan bilangan atau bilangan lebih dari 7 karena di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menu dari kubus sampai volume bola. Jadi kalau dia misalnya menentukan 8, maka yang terjadi adalah pilihan tidak tersedia. Maka pengguna akan menginputkan pilihan lagi. Begitu, menginputkan pilihan dia. Apakah saya ingin memilih menu 1, 2, atau 3. Lalu untuk selanjutnya, jika pilihan sudah benar, pengguna akan diarahkan ke percabangan. Di sini saya menyimpulkan bahwa percabangan yang terjadi adalah 7 sesuai dengan menu yang ada pada pilihan. Nah, tapi saya di sini buat satu saja untuk memudahkan supaya tidak ribet nantinya. Nah, jadi apabila pilihan tadi sama dengan 1, maka pengguna akan diarahkan untuk menghitung volume kubus. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, maka di sini akan ada perintah untuk memasukkan panjang sisi, yaitu misalnya sisi pertama adalah 12, maka sisi tadi akan dipangkatkan menjadi 3. Berarti kubus sama dengan sisi pangkat 3 atau sisi dikali sisi kali sisi. Nah, lalu berikutnya adalah bagian outputnya. Bisa kita lihat di sini adalah output volume kubus adalah hasil dari perhitungan, lalu ada satuan cm kubik. Nah, begitu. Apabila program sudah selesai, maka akan ada pilihan. Apakah kamu ingin mengulang hitungan? Jawabannya adalah ya atau tidak. Nah, di sini ada perulangan while. Apabila ulang tidak sama dengan Y dan tidak sama dengan N, maka pilihan tidak tersedia. Jadi misalnya di sini waktu saya menginput ulang, itu saya salah mengetikkan misalnya jika pilihannya Y atau N, saya mengetikkan Z. Maka pilihan tidak tersedia. Jadi saya diminta untuk menginputkan jawaban lagi, ya atau tidak. Nah, apabila jawaban sudah benar, maka dia akan kembali ke perulangan do. Nah, di sini ada perulangan do. Jika ulang sama dengan Y, maka dia akan kembali lagi ke bagian atas ini, yaitu menghitung volume kubus sesuai dengan inputan yang diinput pertama kali. Baik, apabila pengguna memilih N, maka artinya no kan? Berarti tidak. Artinya dia akan ke bawah. Jika Y dia akan mengulang lagi programnya, maka N dia akan ke bawah, yaitu dengan output program selesai dan diminta untuk kembali ke menu utama. Jika jawabannya adalah tidak sama dengan Y atau N, ya, maka pilihan tidak tersedia. Sama seperti yang di atas tadi, jika saya menginputkan misalnya tidak sengaja menginputkan X, maka pilihan tidak tersedia dan akan diminta untuk menginputkan lagi. Begitu. Jika sudah menginputkan lagi, misalnya saya memilih Y, maka saya akan diarahkan ke menu utama, yaitu menu ini, yang pertama ini. Saya akan diarahkan ke sini lagi untuk memilih menghitung volume kubus, volume balok, atau volume prisma, dan lain sebagainya. Apabila saya memilih no atau N, maka saya akan diarahkan untuk mengakhiri program. Apabila saya memilih no, maka program akan selesai dan program sudah berakhir. Oke, penjelasan flowchartnya sudah selesai. Untuk program pertama, saya akan menjelaskan demo. Saya akan melakukan demo pada program yang kita buat. Oke, ini adalah programnya. Di sini saya akan menjelaskan programnya sekali lagi supaya terjadi sesuatu yang harmonis di antara kita. Programnya sudah dibuka dan inilah. Nah, di sini saya mendeklarasikan volume balok, prisma, limas, dan juga volumenya. Terus menginputkan string nama
dan juga ulang, serta utama ini ulang untuk perulangan apakah Anda ingin mengulang hitungan atau tidak. Terus ini apakah Anda ingin kembali menu utama atau tidak, dan juga pilihan-pilihannya. Di sini juga ada mendeklarasikan tentang panjang, lebar, tinggi, alas, luas alas, keliling alas, jari-jari, sisi, dan juga pi. Kemudian pi-nya saya deklarasikan sebagai 3,14. Nah, di sini ini akan saya demokan sekarang. Kita execute, kita compile, dan juga bisa berjalan nanti. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan menginputkan nama saya, misalnya Zain. Maka di sini akan tampil selamat datang Zain, sesuai yang kita inputkan tadi. Selamat datang Zain, silahkan pilih menu di bawah ini. Misalnya saya memilih angka lebih dari 7, misalnya 9. Maka pilihan tidak tersedia karena menunya adalah 1 sampai 7. Lalu saya diminta untuk memilih program lagi, memilih menu lagi. Baiklah, saya akan memilih menu balok. Nah, program menghitung volume balok. Nah, seperti yang kita tahu, rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, silahkan masukkan sisi panjang, yaitu 12, kemudian 15, dan juga misalnya 5. Nah, volume balok adalah 900 cm3. Apakah Anda ingin mengulang hitungan? Nah, di sini ya, setelah program dijalankan, maka dia akan meminta mau mengulang hitungan, iya atau tidak. Nah, misal saya ingin mengulang hitungan, maka saya akan memilih Y. Nah, dia akan kembali untuk menghitung volume balok. Jadi misalnya saya akan menginputkan variabel yang sama, yaitu 12, 14, dan juga 15. Nah, misal saya tidak memilih Y atau N, misalnya K, pilihan tidak tersedia, maka saya disuruh untuk memilih program lagi, memilih pilihan lagi, ya atau tidak. Jadi dia akan bekerja, programnya akan bekerja dengan pilihan ya atau tidak saja. Misalnya N, maka program akan selesai. Di sini ada perulangan lagi, program selesai, kembali ke menu utama, ya atau tidak. Nah, jika saya memilih ya, maka saya akan diarahkan ke menu utama untuk memilih menu-menu yang tersedia, yaitu volume kubus, menu balok, prisma, dan lain sebagainya. Misal saya akan memilih 1, volume kubus. Masukkan panjang sisi, maksudnya 90 misalnya. Maka 90 itu akan dihitung sebanyak 90 dikali 90 dikali 90 di sini. Jadi S-nya tadi akan dipangkatkan sebanyak 3 kali, begitu. Apakah Anda ingin mengulang hitungan? Tidak. Berarti saya memilih N, kemudian program selesai, kembali ke menu utama. Kembali ke menu utama, ya atau tidak? Misalnya tidak. Maka program akan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan jika di flowchart-nya tadi itu ada hanya satu percabangan di sini, yaitu pilihan 1, 2, 3. Nah, di sini di program ini saya buat sebanyak menunya. Jadi menunya adalah 7. Jadi jika pilihan sama dengan 1, maka program akan menghitung volume kubus. Jika pilihan sama dengan 2, maka dia akan menghitung volume balok. Jika pilihan sama dengan 3, maka prisma. Jika 4 berarti limas, jika 5 berarti tabung, kemudian jika 6 berarti kerucut, jika 7 berarti bola, dan seterusnya. Nah, untuk perulangan-perulangan seperti ini itu sangat mudah, tinggal kita lihat flowchart-nya terlebih dahulu, kemudian kita eksekusi ke program C++-nya. Begitu. Untuk rumus-rumus yang ada di program ini, kita menggunakan rumus-rumus matematika dasar, teman-teman. Menggunakan rumus matematika dasar, misalnya di sini ada volume kubus, yaitu sisinya dipangkatkan jadi 3, terus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, terus prisma itu volumenya adalah luas alas dikali dengan tinggi,
kemudian volume limas itu adalah luas alas dikali tinggi, kemudian dibagi dengan 3. Lalu untuk volume tabung sendiri adalah Pi, yaitu Pi-nya tadi kita deklarasikan sebagai 3,14. Kemudian jari-jari kita pangkatkan menjadi 2 dan dikali dengan tinggi. Lalu untuk pilihan ke-6 yaitu volume kerucut, yaitu Pi-nya tadi 3,14 dikali jari-jari pangkat 2 dikali dengan tinggi, kemudian dibagi dengan 3. Lalu untuk volume bola yaitu 4 dikali Pi dikali R pangkat 3 kemudian dibagi dengan 3. Jadi itu adalah rumus-rumus matematika dasar yang kita pelajari pada kelas SMP kalau tidak salah. Itu SD pun sudah kita pelajari. Dan kita eksekusikan menjadi program ini supaya bisa membantu orang-orang yang ada di luar sana dan memudahkan kita untuk menghitung volume-volume pada bangun ruang. Oke, untuk program selesai, untuk program pertama kita sudah selesai. Kita lanjut ke program kedua, yaitu tentang kimia. Baiklah, pada program ini saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya terlebih dahulu. Di sini saya seperti sebelumnya, di sini ada 2 menu. Kalau tadi ada 7 menu, sekarang ada 2 menu, yaitu menghitung jumlah molaritas, kemudian menghitung massa atom relatif. Nah, pertama-tama saya akan menginputkan atau mendeklarasikan perulangan untuk kembali ke menu utama. Di sini ada string ulang. Kenapa string? Karena nanti jawabannya adalah berbentuk teks, ya atau tidak. Lalu yang kedua adalah integer i, x, dan juga opsi. Opsi ini kalau di program sebelumnya kita deklarasikan sebagai pilihan. Sekarang saya deklarasikan sebagai opsi karena untuk memilih menu apakah 1, 2, atau 3, begitu ya. Nah, di sini saya akan masukkan inputan. Nah, di sini adalah masukkan banyaknya percobaan. Maksudnya apa? Jadi, kalau di program sebelumnya, apabila satu proses sudah selesai, maka kita diminta untuk mengulang ya atau tidak. Kalau tidak, berarti program selesai. Kalau ya, berarti mengulang. Nah, pada program kali ini, sistemnya adalah kita masukkan banyaknya perulangan di awal. Misalnya saya ingin menghitung 2 kali, maka saya inputkan di X ini sebanyak 2. Berarti misalnya X sama dengan 2, maka array-nya akan sama dengan 2. Oke? Array N sama dengan 2, gram sama dengan 2, dan MR akan sama dengan 2. Maksudnya apa? Program akan diulang sebanyak 2 kali. Oke, selanjutnya kita akan disuruh untuk memilih program yang akan dijalankan. 1. Menghitung jumlah molaritas, dan juga kedua menghitung massa atom relatif. Jika saya memilih 1, maka akan tampil proses menghitung jumlah mol. Nah, di sini ada perulangan for. Untuk I sama dengan 0 sampai X kurang 1, maka kita akan diarahkan untuk memasukkan nilai massa dan massa relatif yang diketahui pada percobaan ke-1. Lalu output kita akan disuruh untuk menginputkan massa gram ke-1, dan juga kita disuruh menginputkan massa gramnya, lalu massa relatifnya, dan kemudian keluar dari program ini. Saya akan jelaskan satu persatu di perulangan for ini. Jadi, di sini adalah array yang pertama sama dengan 0 kurang dari X-nya dikurang 1. Misalnya, X-nya tadi adalah sama dengan 2, maka X pertama, ya, berarti X-nya 2 dikurang 1. Berarti 0 kurang dari 1, kita bilang saja seperti itu ya. 0 kurang dari 1, maka massa pada percobaan ke I, ini akan sama dengan 0, tambah 1. Berarti percobaan ke 1, gitu. Untuk outputnya masukkan massa gram ke 1. Disuruh masukkan gram, kemudian massa relatif gram per mol ke 1 juga. Lalu di sini adalah proses, ada perulangan for lagi. Untuk I sama dengan 0 kurang dari 1,
maka nilai banyaknya I sama dengan gram I dibagi massa relatif I. Nah, lalu output jumlah mol dalam percobaan ke-1 adalah sekian. Hasil dari perhitungan yang rumus di sini. Dan juga ada satuan mol di sini. Nah, perulangan ini akan diulang sebanyak inputan X tadi. Kita akan mengulang sebanyak berapa? Misalnya 2, berarti ini akan bertambah. Pertama jadi 1, lalu kedua akan jadi 2. Oke. Lalu akan ada perulangan di sini. Mau mengulang hitungan ya atau tidak? Jika ya, maka dia akan mengulang ke atas lagi. Jika tidak, maka dia akan selesai programnya. Baiklah, kita langsung ke pemrogramannya saja. Demo pemrogramannya. Nah, di sini akan saya langsung execute dan juga jalankan programnya. Nah, masukkan banyaknya percobaan. Nah, masukkan banyaknya percobaan. Di sini saya akan memasukkan percobaan sebanyak 2 kali. Oke, berarti X sama dengan 2 ya teman-teman. Di sini X sama dengan 2. Terus kita disuruh memilih menu. Saya akan menghitung jumlah molaritas. Nah, masukkan nilai massa dan massa relatif yang diketahui pada percobaan ke-1. Oke, masukkan gram. Oke, misalnya 45. Dan juga gram per molnya adalah 78. Maka kita akan masukkan perulangan yang kedua 12 misalnya dan juga 23. Nah, di sini ada hasil jumlah mol dalam percobaan ke-1 adalah 0,57 sekian dan pada percobaan kedua adalah 0,52 sekian. Nah, di sini ada perintah mau mengulang hitungan ya atau tidak. Saya akan memilih ya. Maka dia akan mengulang ke menu utama lagi, masukkan banyaknya percobaan 1 misal. Saya akan masuk ke menu yang kedua. Masukkan nilai N dan massa yang diketahui pada percobaan pertama. 13. Oke, dan 13. Massa atom dalam percobaan yang satu adalah 1 gram per mol. Mau mengulang hitungan? Tidak. Tapi, apa yang terjadi apabila kita memilih jawaban selain ya atau tidak? Misalnya O. Maka, pilihan tidak tersedia. Di sini, saya disuruh untuk memilih inputan yang sesuai. Begini. Sesuai dengan flowchartnya begini. Output mau mengulang hitungan ya atau tidak. Tadi saya memilih ulangnya sebagai O, maka di sini ada perulangan while. Jika ulang tidak sama dengan Y dan ulang tidak sama dengan N, maka pilihan tidak tersedia. Jadi pilihannya seperti program pertama, jika pilihannya itu tidak sama dengan Y atau N, maka dia tidak akan bergerak programnya. Dia akan berulang-ulang seperti itu sampai inputan ulang ini mempunyai hasil yang sesuai. Begitu ya teman-teman. Jika saya memilih O, maka dia akan kembali lagi, pilihan tidak tersedia. Coba kita pilih mau mengulang hitungan X, maka dia nggak mau jalan. Tapi kalau kita memilih Y atau N, maka dia akan bergerak. Nah, entah programnya atau selesai atau kembali lagi. Oke, penjelasan program molaritas ini saya rasa cukup dari flowchart dan juga demo. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rumus-rumusnya teman-teman ya. Rumus-rumus yang saya inputkan di pemrogramannya ini. Jadi ini adalah program pertama menghitung jumlah mol, yaitu untuk I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan X, X-nya kurang 1. Nah, kita ketahui tadi X di sini adalah sama dengan 2. Sesuai yang kita inputkan tadi. Masukkan banyak percobaan. Cin, X. Misal, X-nya saya inputkan menjadi 2. Berarti, di sini dapat kita pahami bahwa X-nya itu sama dengan 2. Nah,
Jadi I, jika I sama dengan 0, maka I itu nggak boleh lebih dari 2 dikurang 1. Begitu. Berarti bisa kita bilang saja begini mudahnya. Jika I sama dengan untuk I sama dengan 0, I kurang dari 1, maka I akan terus berulang gitu. Masukkan nilai massa dan massa relatif yang diketahui pada percobaan ke-1. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk menginputkan massanya ya dengan satuan gram untuk perulangan pertama. Maka gramnya itu berapa, terus gram per molnya nanti berapa. Kemudian kita hitung di sini ada perulangan for lagi. For untuk I sama dengan 0 kurang dari 1, maka N tadi sama dengan jumlah yang pertama tadi sama dengan gram dibagi massa relatif. Kemudian kita cetak hasil dari perhitungan ini ke dalam hasilnya. Jadi nanti hasilnya berapa bakal ketahuan di situ. Lalu untuk program yang kedua yaitu menghitung massa atom relatif, sama saja. Jika I sama dengan 0 kurang dari 1, maka nilai N yang masukkan nilai N yang diketahui pada percobaan pertama. Itu kita disuruh masukkan molaritasnya, terus kedua massanya, lalu rumusnya adalah molaritas dibagi dengan gram dibagi dengan N. Oke. Jadi kita cetak hasil perhitungannya tadi, massa atom dalam percobaan ke-1 adalah sekian gram per mol. Nah, jika pilihan lebih dari 1, misalnya di sini kan kita disuruh menginputkan memilih program apa gitu. Misalnya 1 menghitung jumlah mol, 2 menghitung jumlah massa atom relatif. Jika saya memilih 3, berarti pilihan 3 kan tidak ada. Maka pilihan tidak ada gitu. Nah, jika program sudah selesai, maka di sini meminta untuk perulangan, mau diulang atau tidak sesuai dengan pilihan. Jika iya berarti dia mengulang, jika tidak berarti program selesai. Begitu. Baiklah, demo dan juga presentasi program kali ini sudah selesai. Saya kira cukup dan terima kasih. Baiklah teman-teman, serangkaian presentasi video program C++ sudah kita laksanakan. Berikutnya saya akan menjelaskan rangkuman tentang apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi yang pertama, kita itu mendeklarasikan beberapa variabel-variabel yang penting. Untuk program pertama yaitu volume, kita mendeklarasikan volume prisma tersebut, kemudian balok, tabung, bola, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kita akan mendeklarasikan tentang pilihan. Kenapa kita mendeklarasikan pilihan? Karena terdapat beberapa menu nantinya. Nah, pilihan tersebut akan kita program sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya, misalnya menunya ada 7, maka pengguna tidak bisa memilih pilihan lebih dari 7 begitu. Maka apabila pengguna menggunakan program dan juga memilih pilihan tersebut lebih dari 7, maka pilihan akan mengulang-ulang tersebut dengan perulangan while. Lalu di sana ada perulangan for, yaitu untuk melakukan perulangan yang dimana kita akan melakukan perulangan sebanyak apa yang kita akan hitung. Lalu ada array juga di situ di program kedua yang menghitung molaritas. Contohnya program akan diulang berapa kali, misalnya dia akan diulang sebanyak 2 kali. Maka di sana tadi saya deklarasikan ada x-nya kalau kita mau mengulang sebanyak 2 kali, maka x sama dengan 2. Maka jumlah array-nya adalah 2. Apa itu array? Array adalah memori pada pemrograman. Begitu. Untuk selanjutnya kalian bisa ulik mengenai program-program C++ ini, contohnya seperti array itu apa, perulangan itu apa jenisnya, terus apalagi ya? Ya, operator-operator yang ada pada bahasa pemrograman C++ itu juga cukup penting untuk dipelajari. Oke, saya cukup.
saya cukupkan penjelasan presentasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa.